orang pasangan. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Bahkan nikmat-nikmat itu tanpa kami minta pun Engkau berikan. Tapi sering kami lupa untuk bersyukur kepadamu. Kami lebih banyak kufurnya, lebih banyak gak ingatnya. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami di masa lalu, dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu. Jangan sampai ya Allah dosa-dosa itu mengalir kepada anak-anak kami ya Allah. Dosa pasangan kami ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan sampai dosa kami orang tuanya menjadi asbab mereka sulit kehidupannya, berat perjalanannya. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah kalau lisan kami suka menyakiti hati mereka, suara kami lebih kencang daripada suara mereka. Ampuni ya Allah dosa kami juga kepada anak-anak kami ya Allah. Anak-anak yang Kau titipkan di dalam rumah kami, anak-anak yang seharusnya kami jaga dengan cinta dan kasih sayang, tapi seringkali kami melukai hati mereka. Seringkali tangan kami pun lewat memukul mereka. Maafkan kami, ampuni kami ya Allah, belum bisa menjadi ibu yang tenang, belum bisa menjadi ibu yang sabar. Terima kasih ya Allah, anak-anak sehat, anak-anak baik yang Kau titipkan dalam keluarga kami. Bayangkan wajah mereka satu persatu, hadirkan perasaan bersyukur ibu semuanya atas kehadiran mereka. Terima kasih ya Allah, mereka adalah permata hidup kami. Dan suatu hari nanti kelak kami membutuhkan doa-doa dari lisan mereka. Ya Allah, temani perjalanan anak-anak kami ya Allah. Bimbing hati mereka untuk selalu ingat kepadamu. Tuntun mereka untuk selalu menjadi hamba-Mu yang lebih baik, semakin baik. Yang menjaga sholatnya ya Allah, yang menjaga dirinya ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah, bersyukur Engkau hadirkan anak-anak baik ini di hadapan kami ya Allah, di dalam keluarga kami. Ya Allah, kami bahagia melihat mereka ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih nikmat yang tak terhingga ini ya Allah. Nikmat yang jarang juga kami syukuri, tapi hari ini kami merasakan ya Allah betapa kami bersyukur memiliki mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah, maafkan lisan yang pernah terucap kasar kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa kami kepada pasangan kami ya Allah. Belum bisa menjadi pasangan yang baik, pasangan yang seperti beliau inginkan. Ya Allah, ampuni dosa pasangan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan ya Allah. Jangan sampai dosa itu mengalir kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Ghafar, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha pengampun. Hari ini ya Allah, Engkau maha tahu apa yang sedang kami rasakan. Ada luka yang kami simpan rapat-rapat, ada sedih, ada kecewa yang kami tutupi dari semua orang. Hari ini kami ingin Engkau tahu ya Allah bahwa kami ridho dengan setiap ketentuan-Mu. Ajarkan hati kami menerima setiap takdir-Mu. Ajarkan kami untuk selalu ridho apapun ketentuan-Mu. Ya Allah, temani perjalanan kami ya Allah. Perjalanan yang gak mudah, dan pada akhirnya nanti kami kembali ke dalam pelukan cinta-Mu. Silakan Bunda semuanya berdoa. Mumpung kita ada di majelis ilmu, di tempat yang mustajabnya doa, di antara ribuan malaikat Allah, silakan berdoa sesuai keinginannya masing-masing, sesuai hajatnya masing-masing. Saya bantu aminkan dari sini. Amin ya Allah, amin. Yakin doa itu diangkat sama Allah, diijabah sama Allah. Amin ya Allah. Yang sakit sehatkan, yang sempit lapangkan, yang berat Engkau yang ringankan ya Allah. Ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah. Apa kabar kantong? Tanggal tua. Ya. Insyaallah kita semuanya dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah. Siap nggak pagi hari ini kita belajar? Ini sesuatu yang mungkin jarang diangkat gitu ya. Tapi saya hari ini pengen gitu ya, kita semua belajar gitu. Bagaimana menyikapi, bagaimana menghadapi yang namanya pengkhianatan. Ya, Bunda ini nggak akan tanya siapa saja yang pernah dikhianati, nggak akan tanya ya. Jadi nggak usah takut ya Bu. Ya, nggak usah takut ya, nggak usah ditanya, nggak akan ditanya, gitu ya. Tapi yang paling nggak hari ini karena kita kajiannya healing, teman-teman mengakui aja di dalam diri, oh iya saya pernah dikhianati, saya pernah diabaikan, saya pernah ya itu tadi gitu ya. Jadi pengkhianatan itu adalah satu luka yang paling besar yang dialami oleh perempuan gitu ya Bu. Bukan hanya melukai hati tapi melukai rasa aman. Orang-orang yang pernah dikhianati, orang-orang yang pernah disakiti itu hilang rasa aman di dalam dirinya. Setiap waktu was-was, setiap waktu waspada, setiap waktu khawatir, cemas, betul nggak? Ya. Dan harga dirinya pun hilang gitu ya Bu. Terus apalagi kepercayaannya ya kepada pasangan itu hilang seketika. Maka hari ini kita belajar gitu ya, bagaimana cara kita menyikapi pengkhianatan ini dan bagaimana kita melihat sudut pandang yang lain tentang pelaku. Kalau hari ini kita melihat di dunia maya gitu ya Bu, kita sering mungkin yang tadi saya tanyakan, yang suka lihat di TikTok, di IG gitu ya. Hari ini begitu banyak orang merasa dizolimi, orang merasa disakiti oleh pasangannya. Ada apa? Ya, Bunda Emi pengen kita bahas sama-sama karena ini sudah makin kesini tuh makin meresahkan. Ya, kenapa makin meresahkan? Karena saya healer dan saya hampir ya Bu, 2 hari sekali gitu tuh ada orang yang datang untuk minta dibantu terapi dan masalah mereka hanya masalah seputar pengkhianatan gitu ya. Dan di luar sana hari ini kita juga melihat dengan mudah gitu ya, kalau Ibu mau lihat di TikTok, di IG itu semuanya banyak yang keluar. Maka saya pengen membahas ini gitu ya, karena di sini ada yang namanya korban dan ada yang namanya pelaku, betul nggak? Iya. Dan luka yang hari ini kita rasakan gitu ya Bu, itu sebenarnya adalah tanda dari apa? Allah ingin kita balik. Luka itu tidak menghancurkan, tapi banyak orang hari ini hancur karena luka. Kenapa? Karena terbatasnya cara dia menanggapi, terbatasnya cara kita menyikapi, terbatas cara kita merespon setiap kejadian luka itu datang dalam hidup kita. Perempuan dominan hidupnya dengan perasaan, ya, perasaannya dominan. Kalau perasaan sudah dominan, ini logika nggak jalan Ibu, ngelok dia, ya. Maka orang-orang yang dalam kondisi hanyut dalam perasaan, lagi jatuh cinta, gak bisa dinasehati. Ya, kenapa? Karena dia larut dalam perasaan. Sama orang-orang yang lagi dalam kesalahan hidupnya, dalam perselingkuhan, maaf ya, itu gak bisa dinasihatin Ibu. Karena dia sedang larut dalam perasaan, maka logikanya gak jalan. Mau diingetin kayak apa gak bisa. Nasihat dari para ulama, nasihat dari orang-orang soleh itu hanya masuk 5% ke dalam pikiran orang-orang yang hari ini melakukan kesalahan. 95%-nya apa? Program-program yang ada di dalam dirinya. Rasa nyaman, rasa tenang, ada dopamin yang keluar ketika dia berhubungan dengan orang baru gitu ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa ada 2 hal yang harus kita sikapi gitu ya, dari sisi agama. Bunda Emi akan bahas sudut pandang para ulama, para imam, mengapa luka pengkhianatan itu sangat menyakitkan gitu ya. Karena luka pengkhianatan itu adalah dosa besar gitu ya Bu. Dosa besar yang dilakukan makin hari makin kesini tuh makin banyak. Ya, penyebabnya apa nanti kita akan bahas. Makin kesini tuh makin banyak dan makin umum, makin biasa. Ya. Kenapa? Karena emang begitulah kondisi sekarang. Begitulah kondisi saat ini gitu ya. 90% pasien saya kondisinya seperti ini.
Maka Bunda Emi pengen ngangkat ini bukan untuk membuka aib orang lain, bukan, tapi kita harus waspada. Ini bagaimana menyikapinya, apa yang harus kita lakukan untuk generasi selanjutnya. Karena ini akan berefek kepada generasi-generasi selanjutnya. Anak-anak yang hidup dalam luka pernikahan ibunya, luka pernikahan keluarganya, maka suatu hari nanti ketika mereka besar, mereka akan mengalami luka yang sama, dan bahkan bisa jadi mereka adalah pelaku selanjutnya. Ngeri nggak, Bu? Ngeri nggak kalau kita hari ini nggak ngilmu, nggak belajar tentang luka pengkhianatan ini, kita nganggap ini aib, tutupin aja, simpen aja rapat-rapat, nggak usah disampaikan. Tahu-tahu apa, Bu? Kanker payudara, kanker paru-paru, kanker serviks. Kenapa? Karena menyimpan rapat-rapat luka yang pernah ada. Kenapa? Karena nggak tahu bagaimana caranya keluar dari luka ini, bagaimana caranya lepas dari penderitaan ini, gitu ya. Kenapa? Perempuan dominan 80% lebih hidupnya itu dengan perasaan. Kalau perasaan sudah dominan, logika nggak jalan. Kalau logika nggak jalan, hancur kita, Ibu. Setiap hari mikirin orang yang menyakiti, setiap hari kebayang perbuatannya, setiap hari kebayang apa yang telah dia lakukan, bahkan puluhan tahun yang lalu sampai hari ini kita masih menderita. Nah, saya nggak kepengen gitu ya, nggak kepengen para wanita khususnya Purwokerto ngalamin itu. Yuk kita bangkit, kita belajar, kita bantu diri kita dan kita bantu anak-anak kita. Karena ingat, dari lukanya ibu akan ada luka anak-anak yang begitu besar. Ibu yang terluka, maka luka anak itu bisa 3 kali lebih besar, Ibu. Jadi kalau hari ini ada teman-teman yang ngerasa mengalami ini, jangan diam, cari ilmunya, beresin diri, ya, terapi diri. Rasulullah bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah. Pengkhianatan, ghodar disebut sebagai karakter munafik, sehingga ketika seorang dikhianati, rasa sakit itu bukan sekedar personal, Bu, tapi spiritualnya kena, karena amanah suci dilanggar. Pernikahan itu adalah amanah paling suci, gitu ya, Bu. 2 orang yang disatukan sama Allah dalam pernikahan, maka orang itu adalah orang yang dimuliakan sama Allah, betul nggak? Tapi ketika orang pacaran, ketika orang berhubungan di luar pernikahan, maka dia sedang menghinakan dirinya. Tapi ketika dalam akad, dalam pernikahan, maka semuanya sempurna, semuanya mulia. Pegangan tangan suami istri, pahalanya digugurkan, ya, Bu. Melayani suami, pahalanya besar. Tapi kenapa hari ini banyak orang-orang melanggar aturannya Allah, gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi luka pengkhianatan itu tidak hanya menghancurkan, ya, Bu, diri kita, tapi juga anak-anak kita nanti, gitu ya. Luka pengkhianatan menghancurkan 3 hal sakral menurut para imam, Imam Ghazali, Ibnu Qayyim, Imam Nabawi. 1, kepercayaan. Sesuatu yang jika dihancurkan sulit untuk dibangun kembali. Ya. Orang yang baik, gitu ya, Bu. Ini kan pepatah mengatakan, ya, panas setahun, hujan sehari, hilang. Betul nggak? Kepercayaan itu kalau udah hilang susah baliknya. Kenapa? Nah, Bunda Emi akan bahas dari sini, bukan dari segi pemahaman agamanya, tapi dari segi cara kerja otaknya kita. Ya, kenapa perempuan yang sudah pernah dikhianati sama pasangannya, yang pernah dilukai hatinya, dia selalu ingat dan terus ingat. Kenapa, Bu? Karena program otak kita, ya, memori yang ada di otak kita itu tidak bisa melupakan semua kejadian itu, terus mengingat-ingat dan terus mengingatnya. Dan kalau itu terus dilakukan, maka selamanya kita dalam penderitaan, gitu ya. Yang kedua apa? Hilang rasa aman. Dasarnya hati dan dalam rumah tangga itu adalah apa, Bu? Adanya amanah, samara, gitu ya, sakinah, mawadah, warahmah. Ada tambahannya, Bu, amanah. Pasangan itu titipan dari Allah. Istri titipan dari Allah, suami juga titipan dari Allah buat istri. Jadi ini yang harus kembali kita pelajari bersama, gitu ya. Karena hari ini luar biasa perceraian di Indonesia, Purwokerto aja itu meningkat setiap hari, betul nggak, Bu? Dan masalahnya kenapa? Karena pengkhianatan ini. Ekonomi ada, tapi ini yang paling besar, sekitar 87% itu dari kasus ini, karena mereka nggak siap untuk bertahan selamanya, gitu ya.
Karena perbedaan cara kerja otak juga. Kalau orang-orang milenial, orang-orang kolonial gitu ya Bu, yang lahirnya 60, 50, 70, itu mereka adalah orang-orang yang secara hati mereka lebih tangguh. Mereka bertahan 1 tahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun dalam pernikahan yang gak sehat, tapi mereka bisa. Cuman ya hancur secara fisik. Badannya nggak sehat, pikirannya nggak sehat gitu ya, dan bahkan di akhir usianya, di usia tuanya linglung ya Bu. Maka teman-teman yang sudah belajar healing wajib setiap hari praktek terapi diri sendiri. Lepaskan semua memori-memori kesedihan yang pernah ada dalam hidup kita. Nggak boleh satupun disimpan Ibu ya. Siap? Jadi rasa aman ini penting untuk kita perjuangkan gitu ya. Makanya kita hari ini belajar bersama supaya kita bisa mendapatkan rasa aman. Walaupun kondisi di luar nggak baik-baik saja, tapi kita punya ilmunya, insya Allah kita aman. Apalagi 3 hal sakral yang dari pengkhianat inti, yang pada kehormatan, izah. Terutama ketika pengkhianatan berupa perselingkuhan, mereka menyebut luka ini sebagai mafadah hati, kerusakan batin, kerusakan hati, kerusakan batin, kerusakan jiwanya korban Ibu. Maka butuh untuk dipulihkan, itu ya. Pengkhianatan adalah bentuk kezaliman terhadap hati. Ibnu Qayyim menjelaskan, zalim terbesar adalah yang dilakukan kepada hati karena ia pusat ibadah. Orang kalau hatinya sudah nggak baik-baik aja Bu, sudah sedih, marah, kecewa, bisa ibadah nggak? Nggak bisa. Bisa baca Quran nggak? Nggak bisa. Karena hati itu luar biasa Ibu. Ya, pusatnya kita untuk beribadah. Bahkan banyak orang yang hari ini ketika hatinya terlalu sakit, terlalu kecewa, dan dia mengikuti perasaan itu, akhirnya apa? Gak mau sholat, gak mau ibadah, bahkan memutuskan untuk melakukan hal yang sama dengan pasangannya. Dia bisa, aku juga bisa. Ada gak? Banyak gitu ya. Jangan sampai nanti kita terlalu larut dalam kesedihan, akhirnya apa? Kita kehilangan diri kita kehilangan kebahagiaan kita kehilangan ketenangan hidup kita, dan yang paling dahsyat adalah kita kehilangan Allah dalam hidup kita. Ujian itu tak akan pernah berhenti selama kita masih ada nyawa di dalam diri kita. Dan setiap orang ujiannya beda-beda ya Bu. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan hartanya gitu ya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, orang tuanya gitu ya. Tapi insya Allah kita terus berproses untuk semakin hari kita semakin kuat. Karena ujian itu kayak orang latihan Ibu. Hari ini mungkin kita latihan jalan 1 kilo, 2 kilo, betul kan? Pelan-pelan. Sama, ujian itu juga latihannya Allah nggak langsung ngasih gitu, enggak. Allah kasih ujiannya dikit dulu, diulang lagi, kuat nggak, diulang lagi, supaya apa? Semakin hari semakin kuat, karena ujian yang Allah berikan dalam hidup kita itu untuk menguatkan kita ya. Jadi luka tidak datang untuk menghancurkan. Nah, ini perlu kita masukkan ke dalam pikiran kita Ibu, ke dalam mindset kita, terutama buat para istri gitu ya. Jangan sampai menganggap luka dikhianati ini adalah luka yang menghancurkan kita, karena itulah nanti yang akan menjadi nasib kita. Karena kita sudah memikirkan, aku nggak berharga, aku nggak berguna, aku nggak layak dicintai. Itu yang terus dipikirin, itu yang terus yang ada di dalam kepala. Maka itulah nasib kita Bu. Semakin hari kondisi kita semakin tidak baik ya. Bahkan Bunda Emi bertemu beberapa orang yang cerita gitu, yang datang dan kondisinya dalam kondisi depresi. Kenapa Bu? Karena terus menghukum diri, aku nggak layak dicintai gitu ya. Hancur dalam kesedihan. Luka datang agar engkau menemukan dirimu yang baru. Nah, ingat Bu, setiap luka itu memberikan kepada kita apa? Pelajaran, guru yang berharga dalam hidup kita. Tinggal kita mau nggak ngambil bahwa luka hari ini itu adalah pelajaran, ya. Tapi kalau kita nganggap luka itu adalah penderitaan, maka selamanya kita dalam penderitaan. Apa yang kita bisa pelajari dari pengkhianatan ini? Banyak Ibu. Ya, banyak. 1, kita belajar introspeksi diri. Kita belajar melihat pasangan kita. Kita tahu, tanya apa yang terjadi dengan dia gitu ya. Karena pengkhianatan itu tuh bukan masalah cuman kurang iman Ibu.
tapi ada faktor-faktor psikologi yang belum dibereskan. Dan Allah tidak pernah membiarkanmu pulang dalam keadaan patah. Nah, apa Bu? Dari luka ini Allah cuma mau bilang apa? Luka tidak menghancurkanmu. Ini harus masuk dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran bawah sadar kita, bahwa luka hari ini tidak menghancurkan kita. Ya Bu. Maka kita bangkit. Kita bilang kepada diri kita, tenang. Kamu sedang dikuatkan oleh Allah. Kamu sedang diberikan pelajaran oleh Allah. Ya, luka datang agar kita menemukan diri kita yang baru. Dari luka akan tumbuh pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih ikhlas. Betul nggak Bu? Kita kalau nggak pernah diuji, bisa nggak kita sabar? Nggak bisa. Kita kalau nggak diuji nggak bisa kita ikhlas Bu. Ngomong ikhlas itu bisa, tapi kan harus praktek. Kapan prakteknya? Ketika ujian datang, disitulah kita untuk melatih diri bagaimana kita sabar, bagaimana kita bisa ikhlas. Dan yang terakhir tadi, Allah tidak pernah membiarkanmu pulang dalam keadaan patah. Sejatinya ketika kita terlalu mencintai sesuatu, maka Allah berikan ujiannya di situ, gitu ya. Sekarang kita akan masuk sebab-sebab kenapa sih ada pengkhianatan dalam pernikahan. Apa Bu? Sebab pengkhianatan dalam pernikahan. Dulu waktu baru nikah bahagia banget ya. Bahkan mungkin pernikahan dimulai dari pertemuan dua orang yang saling jatuh cinta, saling rindu, ya Bu. Tapi lama-lama rasa itu berkurang, ya. Lama-lama rasanya biasa aja. Betul nggak? Apalagi kalau emak-emak ya kan, udah banyak magernya ya kan. Bener nggak Bu? Ya. Jadi kalau menurut para ulama, kenapa sih ada perselingkuhan, ada pengkhianatan? Karena lemahnya iman dan kurangnya pengendalian diri. Masuk ya Bu. Jadi kalau terjadi itu tandanya kita lagi futur, lagi lemah iman kita. Ya. Yang kedua, tidak menjaga pandangan. Inilah yang selalu diperintahkan oleh Allah untuk kita menundukkan pandangan. Hari ini ujiannya bapak-bapak di luar sana itu nggak mudah Ibu. Satu kantor dengan perempuan, betul? Satu kantor, tiap hari ketemu, tiap hari basa-basi, ya kan? Lama-lama benar nggak? Ya. Jadi ini yang harus dijaga gitu ya. Menundukkan pandangan, tidak menjaga pandangan. Yang kedua apa? Dominasi nafsu tanpa kendali, takwa. Jadi hidupnya dikendalikan oleh nafsu gitu ya Bu. Ya emang itu cara kerja otaknya manusia ya. Mengikuti ego, mengikuti nafsu, mengikuti kepuasan pribadi, cara kerja otak kita. Maka kalau nggak ditambahkan dengan ketakwaan kepada Allah, hilang Bu manusianya. Ya, kelakuannya udah sama kayak yang kakinya udah nggak ada malunya, udah nggak ada rasa takutnya sama Allah, gitu ya. Yang kelima apa? Mengabaikan amanah pernikahan. Nah, nggak mudah ya Bu kita membahas ini gitu, termasuk Bunda Emi dari malam tuh Masya Allah gitu ya, kepikiran gitu ya. Karena banyak hari ini orang kehilangan esensi dalam pernikahannya, tidak melihat pernikahan itu sebagai bentuk dari amanah Allah ya, tidak melihat itu. Kenapa? Karena sudah terlalu sibuk, terlalu dikontaminasi oleh pikiran-pikiran yang membawa mereka ke dalam hawa nafsu. Yang keenam apa? Kurang rasa syukur dan qanaah terhadap pasangan. Kenapa hari ini banyak perselingkuhan, banyak pengkhianatan? Karena kurangnya rasa syukur. Kamu kurang perhatian, kamu cuek, kayak gitu ya. Ya karena nggak bersyukur gitu. Karena melihat pasangannya kekurangannya, nggak lihat kelebihannya, nggak lihat capeknya, nggak lihat lelahnya. Bahkan mungkin dia lupa ketika istrinya melahirkan dalam keadaan hidup dan mati, bertaruh nyawa. Ya itu tadi Bu. Karena kurang rasa syukur. Hati yang kosong dari zikir dan ketenangan. Nah, orang-orang yang berselingkuh itu Ibu, orang-orang yang melakukan pengkhianatan itu karena mereka pengen mencari ketenangan, tapi caranya salah, gitu ya.
Jadi hatinya kosong dari zikir dan ketenangan. Sekarang Bunda Emi pengen bahas tentang sebab-sebab gitu ya Bu. Ini bahasanya sih sebenarnya lama ya karena waktunya sempit, jadi saya percepat. Perselingkuhan menurut otak, neuroscience gitu ya Bu. Mungkin hari ini ketika kita melihat sebuah pernikahan atau melihat pelaku yang ada di kepala kita tadi apa Bu? Kalau Ibu melihat pelaku gitu, apa yang kebayang Bu? Gemes, apalagi nggak punya iman, apalagi Bu terlalu gitu ya. Itu yang ada di kepala kita gitu ya. Tapi kalau boleh saya sampaikan kepada ibu semuanya, orang-orang yang hari ini pelaku itu adalah korban. Ya. Jadi orang-orang yang hari ini pelaku, mereka adalah korban. Kok bisa? Nah, itulah gunanya hari ini kita buka ya. Dari sudut pandangnya lain. Kalau selama ini kalau kita ngeliat pelaku perselingkuhan, kita menghakimi mereka dengan apa? Dasar gitu ya, nggak punya iman gitu ya, nggak tahu malu kayak gitu ya Bu. Tapi sejatinya mereka adalah korban di mana? Di masa lalu. Ya, korban di mana? Di masa lalu yang hari ini jadi pelaku. Maka hari ini kalau ibu menyadari ini gitu ya, kita akan cepat-cepat ibu sadar, kita cepat-cepat menyelamatkan anak-anak kita yang ada di rumah hari ini. Supaya apa? Supaya nanti mereka tidak menjadi pelaku. Maka saya selalu bilang gitu ya, kemarin-kemarin gitu ya, healing itu adalah ilmu yang wajib dipelajari. Karena ini termasuk di dalam ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kan ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga apa? Tasawuf, menjaga adab dan akhlak. Ini masuknya dalam akhlak Bu. Orang-orang yang menyimpan benci, dendam, kesedihan, ternyata runutannya sampai sekarang dibahas oleh para peneliti gitu ya, para ahli neuroscience, dahsyat banget. Ya. Jadi luka pengasuhan, luka batin yang bersembuh itulah penyebabnya Mbak Leli. Jadi menurut otak, kenapa hari ini ada pasangan kita tuh yang gampang jatuh cinta? Ada laki-laki yang sebentar-sebentar jatuh cinta, padahal punya pasangan di rumah, baik sama pasangannya. Bukan mereka orang jahat Ibu, tapi ada luka di masa kecilnya yang belum disembuhkan. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Ya. Jadi kalau boleh Ibu, mungkin buat teman-teman yang hari ini ngalamin gitu, yang ngerasa, coba cek ke masa lalunya suami, ke masa kecilnya suami, bagaimana dia dididik oleh bapak ibunya, sudah penuhkah 5 bahasa cinta? Apa Bu bahasa cinta 5? Yang pertama apa? Ada yang hafal? Ada yang tahu? Ini harus dipenuhi oleh siapa? Semua orang, termasuk ibu, termasuk saya, termasuk bapak-bapak, termasuk anak-anak gitu ya. 5 bahasa cinta yang harus diisi dalam hidup kita. Yang pertama apa? Kalau anak 0 sampai 6 tahun, ini mau parenting ya Bu, ini nyambung Bu. 0 sampai 6 tahun itu anak itu hanya butuh apa Ibu? 1, pujian, ya, kata-kata yang membuat mereka itu merasa berharga, merasa dicintai. Pinter banget anak mama, cantik banget, ya. Karena orang tua kita zaman dulu itu jarang Bu muji anak, betul nggak? Karena mereka nggak pernah dipuji juga, jadi nggak ada datanya di kepala. Yang kedua apa? Pelukan. Penting nggak pelukan? Penting. Anak bayi kalau nangis obatnya apa Ibu? Digendong, dipeluk, diusap-usap, diam nggak? Diam. Ini kebutuhan batin kita, kebutuhan jiwa kita. Setelah dipeluk apa lagi? Diberi hadiah. Apa Bu? Hadiah. Hadiah itu penting nggak? Penting. Ibu berangkat ngaji, pulang beliin permen 2 aja sama anaknya atau coklat, pulang mama punya hadiah. Dia ngerasa apa Bu? Dia ngerasa dia diutamakan, dia merasa dia diingat sama ibunya sama bapaknya. Karena bahaya Bu nanti kalau ini nggak dipenuhi. Yang keempat apa? Waktu yang berkualitas. Sudahkah di masa kecil anak-anak kita mendapatkan waktu berkualitas dari kita? Ini agak berat dilakukan oleh ibu-ibu yang bekerja, betul nggak? Nah, tapi insya Allah bisa.
Waktu berkualitas itu nggak mesti panjang, gitu ya. Bisa juga ibu yang di rumah justru melukai anaknya lebih dasar daripada ibu yang bekerja. Jangan sombong juga kita yang nggak kerja gitu ya. Anakku di rumah sama aku, tapi luka batin anaknya. Bentar-bentar ibunya ngomel gitu ya. Tapi yang paling penting adalah waktu yang berkualitas, yang dimana kita dengerin anak, bukan kita yang didengerin anak, Bu. Ya, tapi kita dengerin anak, tanya anak, gitu ya. Yang kelima apa? Ada yang ingat nggak? Waktu yang berkualitas, pelayanan ibu, penting nggak pelayanan itu? Pelayanan, anak dari usia 0 sampai 6 tahun itu butuh dilayani nggak? Apalagi anak laki-laki sampai gede, mama bajuku di mana? Pelayanan Bu, penting nggak? Penting. Kalau ini hilang dalam hidup mereka Bu, one day ketika dia udah punya pasangan, istrinya cuek. Di luar dilayani Bu, bapak mau minum apa, kopi apa teh. Di rumah nggak ada yang layanin. Di kantor ada temennya satu ruangan, tiap hari dilayani seperti itu. Lama-lama apa Bu? Kok dia baik banget ya? Mulai ya kan? Kenapa? Karena dulu waktu kecil nggak pernah punya pelayanan, nggak dapat pelayanan dari orang tuanya. Ditambah juga istrinya luka batin juga, nggak pernah juga ngelayani suami. Cuek gitu ya Bu. Jadi nggak tuh? Jadi. Paham ya sampai sini ya? Bahwa pelaku itu juga adalah korban. Anak-anak kita hari ini Bu, yang punya anak laki-laki, jaga anak laki-lakinya. Ajarkan dia cara mencintai ibunya. Maka nggak boleh ibu, kalau kita punya anak laki-laki sama ibunya nggak dekat, apalagi dia benci sama ibunya, jangan pernah menikahkan anak kita dengan laki-laki yang nanti dia nggak dekat sama ibunya. Ya, yang punya anak perempuan wajib tanya nanti sama calon mantu, kamu dekatnya sama siapa? Aku dekatnya sama ayah, sama ibu. Males. Ada efeknya nanti ibu. Sama, ibu boleh cek ke masa lalunya suami yang hari ini dengan pola seperti ini, bagaimana dulu dia waktu kecil. Anak gak pernah dipuji ibu, sekali dipuji sama lawan jenisnya kelepok-kelepok. Ya kan? Ih, bapak ganteng banget pak. Bahaya lah. Ya, jadi paham ya, orang yang hari ini melakukan pengkhianatan karena dia punya luka di masa kecil. Jadi orang yang hari ini pelaku adalah ya, jadi kita nggak terlalu larut dalam kesedihan. Yang ketiga apa? Penyebab secara otak, pelarian dari stres. Apa Bu? Pelarian dari stres, tekanan yang besar dalam hidup, akhirnya butuh yang namanya dopamin. Apa Bu? Dopamin, hormon bahagia, hormon cinta. Tapi salah cara mencarinya. Yang keempat, tidak terpenuhnya kebutuhan emosional, validasi dan perhatian. Nah, ini penyebab yang paling hari ini tuh, yaitu tadi Bu, dari masa kecil nggak dapat, hilang, akhirnya apa? Mencarinya sekarang. 5, ketidakseimbangan hormon, dopamin, oksitosin, kortisol, gitu ya Bu. Jadi ini juga efek dari luka yang belum selesai. Maka kata guru saya, orang itu tidak cukup hanya dimotivasi, tapi disembuhkan lukanya. Bahkan sebelum menikah yang wajib dilakukan adalah terapi luka batin. Apa Bu? Iya, Bu Nemi bolak-balik ngomong kayak gini gitu ya Bu. Kenapa? Kalau kita nggak beresin diri kita sebelum pernikahan, satu orang yang terluka, 2 orang yang terluka menikah, cakar-cakaran apa enggak? Saling melukai enggak? Iya. Efeknya siapa? Anak gitu ya. Yang keenam, penyebab orang melakukan pengkhianatan secara neuroscience ibu, secara otak, monoton dalam hubungan sehingga otak mencari stimulus yang baru. Monoton Bu, bosen gitu ya. Ya itulah, emang hari ini tuh ujiannya kita tuh berat gitu. Jadi ibu tuh udah capek, udah lelah, tapi kita harus tetap bisa memberikan pelayanan terbaik buat suami. 7, terbentuknya jalur kebiasaan di otak. Jalur baru kebiasaan di otak. Pengennya dilayani, pengennya diperhatikan, pengennya chatting. Terbiasa chatting sama lawan jenis. Nah, ini yang harus diperhatikan ya Bu. Kita perempuan juga sama.
Kalau misalnya kita punya kontak laki-laki, kita pastikan tidak ada, kalau nggak penting-penting banget nggak usah punya gitu ya, karena bahaya ya. Karena saya melihat gitu ya Bu, melihat banget gitu ya, hari ini tuh nggak cuma laki-laki yang kehilangan kontrol, tapi perempuan juga sama gitu ya. Ada beberapa orang yang punya kontak laki-laki yang ketika dia posting sesuatu dikasih emoticon love ya. Bahaya nggak boleh, apapun alasannya. Akan teman saya, nggak ada ceritanya Bu, nggak ada. Jangan buka pintu gitu ya, jaga gitu ya, jaga pintu, jangan sampai dibuka. Maka kita hati-hati juga kalau kita mau posting, pastikan lihat dulu. Kalau yang laki-laki di hidden aja gitu ya. Kalau kita punya teman laki-laki, kalau kita mau posting tubuh kita, muka kita, hidden, karena ini mengundang. Siap nggak Ibu? Dari mana sih perselingkuhan itu terjadi? Mulanya cuma chat Bu, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Lagi apa? Nggak ngapa-ngapain, pret. Habis itu ngapa? Iya. Ya enggak, hati-hati. Sampaikan kepada pasangan di rumah, Pak, dijaga ya gitu. Karena ketika kita sudah menikah Ibu, yang harus dijaga itu adalah diri kita. Supaya apa? Dosa kita nggak ngalir sama anak. Ya. Yang ke-8, kecanduan perhatian dan kebutuhan merasa diinginkan. Nah, ini ujian berat nih buat ibu-ibu hari ini. Mak udah capek dari pagi sampai sore, udah nggak sempat WA suami. Pak lagi ngapain? Gitu kan? Betul nggak? Betul nggak Bu? Siapa yang di sini jarang WA suaminya? Angkat tangannya. Yang WA-nya cuma minta duit doang, mana? Angkat tangannya. Ya. Jarang tanya, udah makan belum? Siapa Bu? Kalau kecolongan orang ngamuk-ngamuk, ya kita, ya kan? Dan orang kecanduan perhatian itu bahaya Ibu. Ya itu tadi, hari ini HP itu jadi bukan setan gepeng ya Bu, bukan HP sih penyebabnya, tapi karena kita nggak bisa ngontrol diri aja, gitu ya. Maka hati-hati, dijaga banget. Ini termasuk menundukkan pandangan nggak? Iya, hari ini kita nggak harus ketemu sama orangnya langsung, tapi kita lihat story WA-nya, cantik banget istrinya, tetangga gitu kan. Nggak boleh disimpan nomor laki orang gitu kan, jangan. Ya Bu, siap ya. Laki-laki juga harus benar jaga. Kalau bukan penting-penting banget, nggak usah disimpan, nggak usah dilihat statusnya gitu ya. Karena dari sinilah mulai akhirnya penderitaan kita nih, mulai awal penderitaan kita. Ya, perselingkuhan bukan dilakukan oleh orang jahat Ibu, tapi orang yang otaknya terluka. Ya, jadi orang-orang yang hari ini melakukan pengkhianatan, mereka bukan orang jahat. Nih Bunda Emi lagi nggak belain Ibu, tapi ini fakta, ini real, ini kenyataan. Kalau kita terus menghukum mereka, mengatakan mereka pelaku, mengatakan mereka nggak bermoral, mengatakan mereka itu jahat, mereka akan semakin jahat Ibu. Ya, karena beberapa pasien saya yang datang itu bilang gini, saya sudah berusaha untuk baik Bun, tapi istri saya nggak pernah percaya, kata dia gitu ya. 1 kesalahan, 2 kesalahan, 3 kesalahan, 4 kali kesalahan, 5 kesalahan, 6 kesalahan, 7 kali kesalahan. Siapa yang percaya? Wajar nggak? Ya, maka butuh namanya penengah gitu ya. Saya udah berubah, tapi istri saya nggak pernah percaya. Ya itu cara kerja otak kita juga perempuan Bu. Karena otak kita itu dominan banget untuk menyimpan memori-memori lama. Sewaktu-waktu ingat ngamuk lagi nggak? Padahal kemarin udah baik-baik, ya kan? Betul nggak? Ya karena cara kerja otak kita Ibu. Maka saya selalu bilang sama teman-teman, yuk kita belajar tentang otak, tentang neuroscience, bagaimana otak ini mempengaruhi hidup kita. Sedahsyat itu Ibu. Akhirnya apa? Saya pengen berubah, istri saya nggak percaya. Akhirnya laki-laki nggak dipercayain terus. Akhirnya apa? Bikin ulah lagi. Mau sampai kapan coba? Nah, jadi orang yang melakukan pengkhianatan itu bukan orang jahat. Nggak jahat yang benar-benar tuh nggak ada ampun gitu loh Bu. Tapi mereka adalah orang yang pernah terluka. Tahu tadi ya, dari masa lalu, dari luka
pengasuhan. Maka kita harus beresin Bu inner child kita hari ini, luka pengasuhan kita di masa lalu. Kalau ibu-ibu sekarang udah ngerasa terlanjur, enggak lah saya udah tua, ya wis ora apa-apa, enggak usah ya. Tapi nanti kalau di akhir usia ibu di 77 tahun, di 80 tahun ibu linglung, jangan salahin saya. Ya enggak juga ya, ngapain nyalain Bunda Emi gitu ya. Tapi akan ada masa nanti ketika ibu udah umurnya 70 tahun, 80 tahun itu ngalamin yang namanya linglung. Apa Bu? Memori lama hadir kembali, kemarahan lama hadir kembali dalam hidupnya. Fakta. Saya beberapa kali nerapi yang sudah umurnya 80, 77 gitu. Ibu saya Bu Emi kayak gini. Ya kenapa? Karena dari dulu muda, dari awal pernikahan nggak pernah beres, nggak pernah bersih, nggak pernah sembuhin lukanya. Kalau hari ini secara sadar ibu bilang nggak apa-apa lah, aku udah ikhlas. Itu pikiran sadar bekerjanya cuma 5% ibu. Tapi yang lebih dasar dalam hidup kita yang bekerja 95% apa? Pikiran bawah sadar, dan semua kemarahan kesedihan itu adanya di pikiran bawah sadar. Kalau kita nggak bersihkan gudang jiwa kita, nanti tua kita menderita. Mau? Jangan ibu. Kalau bisa kita sehat sampai nanti akhir hayat. Kalau kita nanti sampai akhirnya masih bisa baca Quran, masih bisa sholat, enak gak? Lah orang kalau udah linglung sholat, boro-boro sholat Bu, buang air besar, BAB, pipis sembarangan, betul gak? Nggak, jangan sampai ya. Jadi yuk kita berjuang untuk bisa pulih. Yang kedua, kenapa? Regulasi emosinya rendah. Jadi orang-orang yang hari ini melakukan pengkhianatan ya karena regulasi emosinya rendah. Dia tidak bisa menguasai emosinya. Dopaminnya kacau, masa kecilnya tidak pulih, bondingnya tidak stabil, sistem stresnya tinggi. Nah, orang-orang yang stresnya tinggi dia akan mencari dopamin dari luar Bu. Ya, itu maksudnya dengan cara yang seperti itu. Istrinya cantik, istrinya pintar, istrinya hebat. Tapi dia nggak butuh yang itu, gitu ya. Dia butuh rasa yang bikin dia tenang, yang dia nyaman. Gitu ya. Mungkin teman-teman lihat beberapa artis kita gitu ya yang ngalamin itu ya karena terlalu dominannya istri gitu ya. Dan terakhir itu sebab luka pengasuhannya masih menyebab utamanya ibu. Jadi kalau hari ini kita ngelihat pelaku yang kita tahu apa? Mereka adalah korban di masa lalu. Kalau pengen nolong mereka ya pulihkan luka masa kecilnya. Karena sejatinya ketika mereka melakukan kesalahan itu ada rasa bersalah nggak dalam diri? Pasti ada ibu, ada. Tapi rasa bersalah itu cuma 5%. Yang 90% itu apa Bu? Luka yang ada di masa lalu itu. Luka diabaikan, luka tidak dihargai, luka nggak pernah dipuji sama orang tuanya, bapaknya, ibunya. Bahaya nggak anak nggak pernah dipuji? Bahaya ibu. Jangan dibilang anak nggak dipuji nggak apa-apa, nggak bisa. Karena itu kebutuhan jiwanya, kebutuhan hatinya. Ya, kita tuh butuh Bu yang namanya pujian. Maka bagaimana caranya kita nanti bisa pulih? Akan ada terapinya nanti ya. Siapa yang terluka dari pengkhianatan ini? Tidak hanya pasangan yang dikhianati, tapi juga dirinya sendiri. Jadi yang terluka itu bukan cuman korbannya ibu. Orang yang melakukan pengkhianatan itu juga mereka terluka. Luka gitu ya. Bingung dengan dirinya sendiri gitu ya. Karena saya pernah nemukan orang yang seperti ini. Dia bilang, tolong saya Bun, bantu saya nggak tahu ada apa dengan diri saya. Karena itu tadi program bawah sadar luka masa kecil. Ketika dia kecil, dia ditinggal sama ibunya. Dia hidup sama kakaknya gitu ya, ibunya kerja ke luar negeri gitu ya, jadi TKW, dia tinggal sama kakaknya. Bisa nggak kakak memberikan cinta seperti ibu? Nggak bisa. Udah takdirnya ibu itu yang ngerawat anak. Kalau kakak nemenin main, akhirnya apa Bu? Kebutuhan masa kecilnya nggak dipenuhi, maka ketika dewasa, ketika besar, dia nyari kurang terus, gitu ya. Jadi orang yang melakukan itu juga adalah orang yang hari ini juga terluka. Siapa lagi yang menjadi korban? Anak-anak. Mereka ikut menyerap energi luka, ketegangan, dan konflik emosional. Ini butuh kesadaran kita semua untuk mengakui hari ini aku tidak baik-baik saja. Hari ini pernikahanku sedang tidak baik-baik saja. Supaya apa ibu? Supaya ibu mau ambil keputusan untuk pulih. Ibu ambil keputusan untuk membantu dirinya sendiri. Gitu ya. Siap ibu?
Iya. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Ya pasangannya, gitu ya Bu. Di mana luka itu mengakar? Kenapa sih kita susah memaafkan? Kita selalu ingat karena semua luka itu tersimpan Bu di seluruh tubuh kita, ya, di semua tubuh kita. Gitu ya. Jadi luka itu tersimpan di dalam diri kita ini, di setiap kalau kita luka. Maka kalau ada guru saya ngajarin yang namanya clapping. Clapping itu tepok-tepok kayak gini Bu. Semuanya tapping. Ini menyembuhkan luka batin kita karena semua luka batin itu ada di sepanjang jalan tubuh kita, gitu ya. Trauma tersimpan di dada. Nah, jadi kalau kita punya trauma itu tersimpannya di dada Ibu. Maka orang-orang yang kalau punya trauma misalnya ya, trauma pengkhianatan itu ketika dia melihat kondisi hampir mirip-mirip itu dadanya langsung sesek, betul nggak? Ya karena traumanya masih ada di dada. Yang kedua apa? Di perut, di punggung, di pundak, nyeri jantung. Nah itu trauma itu adanya di situ. Kalau di pikiran, trauma luka itu akan menciptakan overthinking, ya Bu. Jadi luka itu ada di tubuh dan juga ada di pikiran kita. Nah kalau ada di pikiran dia akan menciptakan overthinking, memori yang berulang, membandingkan diri dan sulit percaya. Ya orang-orang yang hari ini mengalami itu dia akan menyimpannya di otaknya. Jadi luar biasa Bu. Kalau hari ini kita tahu bagaimana cara melepaskan, membantu. Mungkin hari ini ada teman kita atau pasangan kita sendiri, kita bantu mereka gitu ya. Cara membantunya apa? Pulihkan masa kecilnya. Ya. Kita lanjut. Bagaimana caranya bisa pulih dari luka? Ya Bu, ini hal yang harus dilakukan terus sama teman-teman gitu ya, sama bunda-bunda semuanya. Pelaku, korban sama. Harus belajar untuk memaafkan diri. Apa Ibu? Memaafkan diri. Terapi memaafkan diri ini adalah terapi yang wajib kita lakukan setiap hari. I'm sorry, thank you, I love you. Ya mungkin ada beberapa yang sudah hadir di kajian saya, sudah paham ya, sudah tahu bagaimana cara memaafkan diri. Yang kedua, memaafkan orang lain. Proses bertahap ya Bu, nggak bisa dipaksa. Kalau belum bisa maafin nggak apa-apa, besok maafin lagi. Nggak bisa juga, pelan-pelan. Karena secara otak itu masih kuat sambungannya. Marahnya tuh masih kencang, buhulnya masih kencang. Berjalannya waktu, berjalannya kesadaran, nanti rasa itu berkurang dan lama-lama Ibu bisa memaafkan. Yang ketiga, mencintai diri dan mengembalikan harga diri dengan kepercayaan gitu ya Bu. Jadi mencintai diri itu penting nggak? Penting banget Ibu. Kalau boleh dibilang, orang-orang yang hari ini melakukan pengkhianatan, orang-orang yang hari ini menyakiti orang lain, itu adalah orang-orang yang tidak mencintai dirinya. Bagaimana cara mencintai diri? Berikan 5 bahasa cinta yang dulu hilang. Puji diri, peluk diri kita, ya Bu. Beri hadiah untuk diri. Bisa nggak dilakukan hari ini? Mungkin buat bunda-bunda yang dulu 5 bahasa cintanya hilang, salah satu atau salah 2 atau salah 3 atau hilang semuanya, sekarang Ibu bisa kok memulihkan luka itu, menyambung kembali luka itu menjadi pulih. Dengan cara apa? Sering-sering ngomong sama diri, puji diri kita. Ih, bagus banget bajunya, cantik banget. Gitu ya Bu. Maka penelitiannya perempuan yang senang selfie kan awet muda. Ya enggak? Apalagi kalau selfie-nya pakai efek. Ya enggak? Diposting, cantik banget aku. Padahal kalau ngaca tanpa filter. Benar nggak? Penelitian loh, kalau orang-orang yang senang selfie itu awet muda Bu, begah bahagia. Ya kan apa tadi? Dia memuji dirinya, ih cantik banget aku. Benar nggak? Ya kalau hari ini kan dari anak muda sampai mbah-mbah kan senang selfie, termasuk Bunda Emi. Dan fotonya, ih bagus banget. Padahal HP yang bikin bagus ya, tapi bahagia Bu, gitu ya. Jadi wajib banget
Kita belajar mencintai diri, memuji diri, memberi hadiah. Ya, itu wajib nggak? Wajib, Bu. Ibu dari pagi sampai siang gitu ya, kayak saya tadi pagi-pagi udah kedubrukan di dapur gitu ya, bikin sambal hijau, bikin rendang, masya Allah. Habis itu udah 8:30, buru-buru mandi, ngantarin pesanan nyampe sini. Coba kebayang nggak, Bu, kalau kita nggak apresiasi diri kita, kalau kita nggak beri hadiah diri kita. Siap Ibu bahagia? Siap mencintai diri? Karena ini obat dari semua luka. Ya, ini pakemnya. Ini yang harus dilakukan. Siap gak? Bisa jadi hari ini kita disakiti sama pasangan, bisa jadi kita disakiti oleh orang lain, dikecewakan oleh teman kita sendiri. Tapi kalau kita adalah orang yang mencintai diri, kita nggak terluka, Ibu. Kenapa kita hari ini ketika dikhianati, ketika disakiti, kita merasa terluka? Karena kita sendiri tidak mencintai kita banyak luka, kita banyak kecewa dalam hidup kita. Demi Allah, kalau ini dipraktekin, Ibu akan ngerasa, iya ya, aku bisa melewati, aku kuat, aku sabar, aku ikhlas. Jadi orang-orang sabar, orang-orang ikhlas itu kalau dia nggak mencintai dirinya nggak bisa, Ibu, nggak mudah jadi orang yang sabar, jadi orang yang ikhlas kalau kita nggak mencintai diri. Siap self talk, siap ngomong sama diri sendiri, siap ya Bu. Jangan dipikir gendeng apa ngomong sama diri sendiri gitu. Enggak, Ibu. Kalau lagi ngaca, lihat matanya. Ibu lihat. Ini kalau kita praktekin banyak orang-orang yang bisa nangis ngeliat dirinya sendiri. Karena mata itu, Bu, mata itu nggak bisa dibohongin. Ya. Kita boleh dandan cantik, baju cakep gitu ya, Bu. Tapi kalau mata itu nggak bisa membohongi apa yang ada di sini. Ya, Bunda Emi, ya karena sering ketemu sama teman-teman yang datang ke rumah itu mulai peka. Saya bisa melihat orang itu dari matanya. Bisa merasakan apa yang dia rasakan. Karena mata itu jendela, Ibu. Jendela hati. Kalau di sini baik, matanya insya Allah pasti baik. Ada yang mau praktek? Nanti kita praktek ya. Besok-besok bawa kaca ya. Ya, nanti praktekin di rumah. Buat teman-teman nanti praktek di rumah. Lihat diri di kaca. Lihat mata sendiri, ya, lihat mata sendiri. Apa yang Ibu rasakan? Mau nangis, mau marah, keluarin aja. Karena itu pantulan dari dalam diri kita ke kita yang selama ini kita abaikan. Ya, karena ini kalau dipraktekin, Bu, masya Allah dahsyat gitu ya. Beri hadiah buat diri. Ibu kalau beli kerudung, beli baju baru, ngomong sama badannya, aku beliin baju baru ya, aku beliin kerudung baru. Diajak ngomong, Ibu. Berikan waktu yang berkualitas untuk diri kita. Jangan cuma setiap hari itu ngurusin anak, suami, kerjaan, gak beres-beres. Beri waktu untuk berdua aja sama diri kita. Sendiri aja, Bu. Di rumah boleh, gak apa-apa, gak harus keluar, gak harus ke kafe, enggak. Bu Nemi itu senangnya di rumah, Bu, kalau me time gitu. Saya kalau udah habis ngantar anak sekolah gitu ya, pokoknya kalau udah ngantar anak sekolah itu kayak udah selesai dunia pagi gitu ya, Bu. Rumah berantakan, baik, nanti masak belum, nanti gitu ya, Bu. Saya duduk, saya bikin teh, saya medang di belakang rumah saya. Di belakang masih ada pemandangan dikit lah, kebun-kebun tetangga. Ngeteh, beli serabi di sawangan, ngeteh, diem aja dulu nikmati. Kayak gitu, Bu. Ya. Beri ruang untuk kita jeda sejenak. Cukup 10 menit aja, Bu. Kalau Ibu mau 5 menit aja tuh udah ada efeknya loh. Cuma masalahnya kenapa hari ini ibu itu semakin hari semakin tua. Cepat tua kita perempuan, Bu. Bener gak? Bener gak, Bu? Bener gak? Dibandingin laki-laki, perempuan lebih cepat. Karena tadi multitasking, gak pernah bisa fokus satu. Kalau laki-laki fokusnya satu. Ya, beri ruang buat diri kita. Berikan waktu yang berkualitas, bonding sama diri sendiri. Ya, nggak selamanya kita harus ada untuk orang lain, tapi kita harus ada untuk diri sendiri, gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu. Ingat ya, orang-orang yang hari ini melakukan pengkhianatan, mereka adalah korban di masa lalu. Bahkan kemarin tuh saya sempat kepikiran ya, Bu. Sempat bikin status tuh Bunda Emi, mungkin teman-teman ada yang ngelihat.
Ibu Bu Siti Aisyah Dahlan berkata gini, bahayanya narkoba sama perselingkuhan itu mana yang bahaya? Secara otak ya, ini secara otak ya Bu. Bahaya dua-duanya, sama-sama bahaya. Narkoba itu bahaya nggak Bu buat otak? Bahaya. Kecanduan, pengkhianatan, selingkuh itu bahaya nggak? Itu kecanduan juga Bu. Maka kenapa hari ini ada orang yang selingkuh sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali? Karena sudah masuk ke program otak yang nyandu. Maka orang itu butuh ditolong nggak kira-kira? Maka kata beliau bilang gini, narkoba berbahaya, perselingkuhan berbahaya, tapi narkoba sudah ada rehabilitasnya. Tapi perselingkuhan ada nggak? Ya Bunda Emi mau bikin besok. Ada yang mau daftar? Ada yang mau daftar? Silakan gitu ya. Kenapa? Karena orang satu masih awam, masih tabu membicarakan padahal mereka bingung Bu sebenarnya, pengen ditolong tapi nggak tahu harus kemana gitu. Yang selama ini dibahas kan tentang pelaku itu adalah orang jahat. Mereka adalah orang yang nggak bermoral. Mereka ini semuanya negatif, betul nggak? Tapi kalau kita mau lihat, kalau kita mau belajar mengingat mereka itu adalah korban di masa lalu. Maka hari ini Bu, ke depan gitu ya, ini akan makin bertambah. Ya. Ini tahun berapa sekarang? 2025, 2026. Anak-anak kita yang hari ini remaja, 10 tahun lagi mereka menikah, maka ini akan lebih besar lagi. Lama-lama ini udah biasa. Ngeri gak Bu? Maka kita putus dari sekarang. Kita selamatkan anak-anak kita. Tapi syaratnya apa? Ibu harus selamat dulu, ibu harus pulih dulu. Gak bisa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin ngalamin atau mungkin punya saudara, tolong sampaikan ini, bahwa terjadinya setiap orang itu pada dasarnya baik gitu ya Bu. Kalau ada yang hari ini melakukan kesalahan, melakukan dosa, bukan semata-mata mereka orang jahat, tapi karena ada luka, ada kesedihan, ada pengabaian, ada merasa tidak berharga di masa lalu, itulah yang sekarang sedang mereka penuhi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini merasa korban, jadi nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya, nggak terlalu berlarut dalam kemarahan dan dendamnya. Karena bahaya nggak Bu? Bahaya. Pernikahan yang sudah dikhianati, berpisah, tapi ketika pelaku sudah pergi, korban masih dalam kondisi state menghukum diri, menghakimi diri, menyiksa diri. Maka penting banget kita belajar tentang bagaimana meregulasi emosi kita, menghadapi luka kita. Karena sejatinya setiap orang pasti akan terluka. Nggak ada orang yang di dunia ini nggak punya luka. Siap ya ibu-ibu semuanya? Bismillah, kita lanjut healing ya. Ada pertanyaan nggak? Jangan, nanti ketahuan. Nanti kalau ada yang mau konsultasi boleh nanti minta WA saya sama Mbak Leli. Insya Allah doain ya teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Saya Bunda Emi gitu ya. Nih buat semuanya juga. Buat yang hari ini ngerasa mengalami luka gitu ya Bu. Ingat Bu, usia kita tinggal berapa? Berapa lama lagi kita hidup? Ada yang merasa 20 tahun lagi, ada angkat tangannya? 30 tahun lagi ada? Usia yang dipakai sama yang mau banyakan mana Bu? Sama sisanya. Yang udah dipakai sama sisanya banyakan mana? Yang udah dipakai kan? Apalagi kalau kayak yang 17, mana yang 17? 17 kebalik maksudnya. Sisa berapa coba Bu? Bunda Emi sekarang mau 50, saya 49. Saya bilang gini, sisa usia saya nggak tahu. Bisa jadi saya 10 tahun lagi. Bisa jadi, ya nggak tahu lah, namanya usia itu kan rahasianya Allah ya Bu. Tapi, apa Bu? Tapi di sisa usia kita ini kita mau ngapain? Mau terus meratapi nasib, mau terus marah, atau mau menikmati hidup? Pilih mana Bu? Yakin? Praktek? Benar? Iya, berarti ketemu lagi sama saya 30 tahun lagi.
Ya. Siap Ibu? Ini harus masuk ke dalam kesadaran kita Ibu. Buat teman-teman terutama yang hari ini merasa korban, ingat, hidup saya tinggal 10 tahun lagi. Udah 50 tahun saya hidup dalam penjaranya dunia, ya enggak? Ngurusin anak, ngurusin suami gitu kan? Hari ini saya mau menikmati hidup dan saya mau menyiapkan bekal terbaik kita. Apa Bu? Bekal terbaik kita pulang kepada Allah. Kalau hati kita penuh marah, kecewa, sakit hati, dendam, gak mungkin kita menyiapin bekal, gak bisa. Ingat tadi ya, karena luka itu mengurangi ibadah kita kepada Allah. Bu, di sisa usia yang gak lama ini kita berbahagia, kita menikmati hidup, kita memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, dan yang terakhir kita bantu banyak orang. Ya, maka Bunda Emi insya Allah mohon doanya ke depan punya sebuah komunitas, punya sebuah tempat gitu ya, untuk teman-teman yang mau dibantu pulih, dan dari situ nanti akan lahirlah terapis-terapis dari Purwokerto. Karena saya ngerasa apa? Saya nggak mungkin selamanya jadi terapis. Tapi banyak orang-orang yang hari ini tuh butuh dibantu. Banyak nggak Bu? Banyak. Yang WA saya tiap hari itu ada Ibu. Ya, jadi saya tahu hari ini tuh banyak orang-orang yang butuh dibantu. Siapa yang membantu? Kita. Kita yang hari ini punya luka, kita yang hari ini tersakiti, kalau kita bisa membantu diri kita, menolong diri kita, dan kita bisa membaca pelajaran dari Allah, dan kita pulih dari luka itu, maka kita sedang disiapkan untuk menjadi penolong orang lain. Itu ya teman-teman. Yang hari ini punya luka, jangan stuck di lukanya, jangan fokus sama lukanya, jangan meratapi nasib, tapi ingat ini pelajaran, ini adalah jalan Allah untuk kita kembali, ya. Dan suatu hari nanti kita bisa bantu banyak orang dari pengalaman kita, ya, orang-orang yang sudah mengalami dan dia bisa membantu dirinya dan dia pulih, dia bisa membantu orang lain. Ya, siap Ibu? Ya, demikian kita lanjut healing. Masih ada waktu nggak Mbak? Sebentar ya, 5 menit. Ya, kita terapinya pakai save aja ya Bu. Monggo teman-teman semuanya silakan minum air putihnya. Ya. Jadi kesimpulannya kita hari ini, bagaimana kita bisa pulih, bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang hari ini melakukan pengkhianatan, ajarkan mereka untuk memaafkan diri, memaafkan orang lain, mencintai diri. Apa Bu? 1? Ya. Ini berlaku untuk keduanya, untuk pelaku dan untuk korban. Kalau pelaku sudah mencintai dirinya, sudah memaafkan dirinya, dia nggak butuh cinta-cinta yang di luar Ibu. Demi Allah. Demi Allah, ya, praktekin, nanti akan kerasa manfaatnya. Yuk kita healing sebentar. Silakan teman-teman yang mau dibantu terapi, fokus ya, fokus sama diri sendiri. Gak harus luka pengkhianatan, gak harus luka disakiti, tapi mungkin teman-teman punya emosi, punya memori di masa lalu atau di masa kecil tentang rasa-rasa diabaikan, ya. Ingat terapinya 1, sampaikan, akui, sadari, gitu ya Bu. Sadari kita punya luka nggak di masa lalu. Boleh luka karena ibu, luka karena ayah, atau luka karena pasangan. Silakan ambil salah satu. Nanti yang pertama sadari lukanya dulu. Oh iya, aku punya luka nih, dulu aku pernah dimarahin sama ayah, gitu ya Bu. Atau mungkin teman-teman mau hari ini ngambil luka pernikahannya, silakan, boleh ya. Setelah sadari, akui, terima ya. Setelah terima apa? Lepaskan. Yang bikin kita menderita itu bukan lukanya, bukan, tapi karena kita menggenggam luka itu begitu kencang. Mau dibantu? Yang mau aja. Yang teman-teman nggak punya, aku aman. Ya udah silakan, nanti doa aja, doain yang lain ya. Siap Mbak Leli? Siap. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk yang nyaman. Kalau mau selonjor ke depan boleh. Ini saya kakinya udah enak banget ini. Udah belok-belok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sejenak teman-teman, kita kembali ke dalam diri, kita menyapa diri kita. Ya. Siapa yang suka praktek menyapa diri? Yuk sekarang baca bismillah dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan ya Allah, izinkan hamba menemui luka yang lama ya Allah. Izinkan hamba menemui luka itu dan membantu diri hamba kembali pulih. Bagus, sekarang tarik nafas dalam, hembuskan. Sebut nama Allah.
Ketika tarik nafas Allah, ketika lepas baca alhamdulillah. Tarik lagi yang dalam, Allah, lepas alhamdulillah. Tarik lagi, alhamdulillah, lepas. Tarik lagi, lepas. Sekarang dalam hitungan ketiga, ibu-ibu semuanya ambil satu memori di masa lalu, di mana masa itu adalah masa yang paling berat dalam hidupnya ibu. Apa saja, silakan, bebas. Kesedihan apa yang pernah dirasakan, kekecewaan apa yang pernah ibu rasakan. Silakan tarik nafasnya, hembuskan, rileks. Dalam hitungan ketiga, pelan-pelan ibu kembali ke masa lalu, mengingat sebuah memori yang membuat ibu sangat kecewa. 1, 2, 3, hadirkan memorinya sekarang. Rasakan emosinya. Letakkan tangannya di dada. Letakkan tangannya di dada. Sekarang akui rasanya. Akui rasanya, bisa. Jangan fokus sama orang lain, fokus sama diri sendiri. Ini kesempatan Bunda untuk melepaskan satu memori di masa lalu yang membuat Bunda kecewa, sedih, marah, dan sakit hati. Sekarang tarik nafas dalam lagi. Ya, bagus. Sekarang Bunda bisa merasakan semua kesedihan itu, bisa merasakan kembali kekecewaan itu, dan bisa melihat kembali orang-orang yang menyakiti itu. Sekarang ikuti saya dalam hati. Ya Allah, walaupun saat ini hamba merasa, sampaikan rasanya, sampaikan semua rasanya. Hamba terima rasa ini ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Terima ya rasanya. Sekarang lepaskan. Hamba pasrahkan ya Allah, ketenangan hati ini hanya kepadamu. Sekali lagi sampaikan semua rasanya. Ya Allah, dari kejadian ini apa yang Bunda rasakan sampaikan. Ya Allah, walaupun saat ini hamba merasa, sampaikan rasanya. Terima rasanya. Hamba menerima semua rasa ini dengan ikhlas dan ridho. Sekarang pasrahkan Bu, pasrahkan semua ketenangan hati, harapan kepada Allah. Hamba pasrahkan ya Allah kebahagiaan hamba, ketenangan hati hamba. Bagus sekali. Rasakan kembali rasa sedih, rasa kecewanya. Kalau masih ada, sampaikan lagi kepada Allah. Ya Allah, hamba merasa, sampaikan rasanya. Tapi hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Hamba menerima semua rasa ini. Hamba pasrahkan ya Allah, ketenangan hati ini hanya kepadamu. Sekarang teman-teman, letakkan tangannya di kepala, 2 jari, ubun-ubunnya, ketuk yang ringan. Sambil rasakan kembali memorinya. Rasakan, jangan dada yang disimpan ya, lepaskan sambil bilang ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho, ketuk yang ringan. Sambil dibayangkan rasanya, sambil dihadirkan kembali memorinya, ikhlasin lagi. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho. Yang pakai kacamata dibuka kacamatanya. Sekarang turun ke sebelah kanan, ujung alis, ketuk yang ringan. Bilang sama Allah lagi, bayangkan orangnya, ingat kejadiannya, lepaskan. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah, hamba memaafkannya. Samping mata, bawah hidung, sambil bilang terus, ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho, ikhlas ridho. Bawah bibir, tulang leher sebelah kanan. Oke, sekarang naik lagi tangannya ke kepala, ketuk yang ringan, kita tapping sebelah kiri, sampaikan semua rasanya. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho, hamba menerima semua rasa ini. Terus tapping terus, bayangkan kejadiannya, ingat orangnya, ikhlasin lagi. Ujung alis, ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho. Samping mata, terima semuanya. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho. Bawah mata, ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho. Bawah hidung, hamba ikhlas, hamba ridho. Bawah bibir, tulang leher sebelah kiri. Sekarang tepuk-tepuk dadanya. Tepuk-tepuk dadanya, Ibu ikutin saya mulai hari ini. Seterusnya, selamanya. Aku memilih
melepaskan semua rasa ini dan memaafkan. Bisa maafin nggak? Bisa. Kalau bisa bilang, kalau belum bisa nggak apa-apa, akui dulu. Belum bisa, nggak apa-apa. Sekali lagi, mulai hari ini dan seterusnya, selamanya, sepanjang hidup saya, di setiap helaan nafas saya memutuskan untuk melepaskan semua rasa kecewa ini, semua rasa marah ini, dan Mbak memilih untuk memaafkannya. Siap Ibu, maafin? Sekali lagi, mulai hari ini dan seterusnya, selamanya, sepanjang hidup saya, di setiap helaan nafas saya mengikhlaskan, saya memaafkan semuanya. Bagus, tarik nafas dalam, hembuskan. Sekarang rasakan kembali memori apa yang Ibu rasakan dari kejadian yang tadi dibayangkan. Kalau masih ada marah, kecewanya, kumpulkan jadi satu, tarik nafas yang dalam, nanti buang. Tarik, buang Bu yang kencang. Sekali lagi kumpulin semua rasanya di dada. Tarik nafasnya, baca nama Allah, buang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa terus praktek ya Bu, terus praktek, terus latihan ya, belajar untuk apa tadi, memaafkan diri, memaafkan orang lain, mencintai diri. Dan ini insya Allah kalau rutin dilakukan, efeknya apa? Sehat, bahagia, berlimpah ya. Hidup tenang, hidup damai itu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Ya, bukan karena pasangan kita baik, bukan karena uang kita banyak, tapi di dalam. Kalau di dalam sudah damai, sudah tenang, sudah berdamai dengan dirinya, insya Allah kita akan tenang. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyadari gitu ya, bisa memahami materi hari ini dan bisa mempraktekannya di rumah. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya, terima kasih buat ngebahas. Mohon maaf lahir dan batin, banyak kurang banyak salahnya. Buat teman-teman yang mau tanya, mau konsultasi, boleh nanti minta nomor WA saya ke Mbak Leli. Izin sedikit Bunda Emi mau info ya teman-teman. Mbak Leli boleh ya? Iya, ngiklan. Boleh kan? Iya. Iya, iklan Bekjo. Ya, saya buka rumah makan bebek cabai hijau Ibu, bukan rumah makan sih ya, pinggir-pinggir doang. Di Jalan Jatiwinangun, mana ya Mbak? Sini ya. Oh iya, Jalan Jatiwinangun. Yang depan tengah kota itu ada bebek cabai hijau khas Bukit Tinggi. Kalau teman-teman nanti bingung hari ini kan libur nggak masak, silakan mampir ya. Itu aja, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, berkah berlimpah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.